Pada jurnal berjudul Development and Validation of Quantitative Thin Layer Chromatographic Technique for Determination of Total Aflatoxin in Poultry Feed and Fruit Grains Without Sample Clean Up. Nah, di sini disebutkan bahwa hasil pengeringan dari ekstraksi aflatoksin pada sampel yang digunakan ini akan diuji pada efisiensi ekstraksi aflatoksin menggunakan sampel pakan unggas, beras, jagung, gandum, dan kacang merah atau kacang tanah. Nah, yang dicampur karena aflatoksin dapat menyebabkan aflatoksis akibat konsumsi cemaran aflatoksik yang berlebih. Nah, lalu permasalahan yang saya ambil, apa solusi yang dapat mengurangi cemaran aflatoksin tersebut? Nah, di sini dengan melakukan pemantauan dan juga strategi untuk meminimalkan risiko keracunan aflatoksik, itu dapat melakukan beberapa tahapan secara farmakologis, pendekatan farmakologis untuk mengurangi kadar aflatoksin dalam tubuh manusia, yaitu salah satunya dengan natrium kalsium aluminosilikit atau Novasil, sulfaropan, dan ekstrak tanaman monotaksis safra. Nah, pada natrium kalsium aluminosilikit atau Novasil, itu digunakan sebagai agen anti-caking yang dapat menyerap aflatoksin dalam saluran pencernaan. Nah, Novasil aflatoksin dan mencegah aflatoksikosis. Nah, Novasil ini dapat mengikat aflatoksin. Nah, senyawa ini juga dapat menurunkan bioavailabilitas toksin tanpa mengganggu proses penyerapan vitamin dan mikronutrien lainnya. Nah, strategi ini dapat digunakan sebagai pengobatan potensial untuk aflatoksikosis akut dan sebagai intervensi berkelanjutan melalui diet. Lalu, permasalahan kedua dari screening of solvent system for the qualitative detection of PAFs by preparative TLC atau PTLC. Nah, saya mengambil permasalahan yaitu pada jurnal menggunakan metode PTLC pada analisis aflatoksin. Nah, bagaimana jika pada analisis aflatoksin ini digunakan metode dan pelarut yang berbeda? Manakah nantinya yang akan lebih efektif? Nah, pada jurnal ini disebutkan bahwa metode PTLC ini menggunakan eluen yaitu ACN-MeOH, H2O, ACN-H2O, ACN aseton, ACN-DCM, aseton DCM, MeOH-DCM, MeOH, H2O, dan toluena DCM. Sedangkan pada jurnal yang satu lagi, yaitu dengan metode air yang mengandung KBr dan juga HNO3. Nah, di mana eh, pelarut yang lebih efektif digunakan yaitu adalah ACN MeOH, H2O, ACN H2O, ACN aseton, ACN DCM, aseton DCM, MeOH DCM, MeOH H2O, dan toluena DCM. Karena eh, senyawa pada jurnal yang ini eluen pada jurnal yang ini itu lebih efektif digunakan karena memiliki polaritas yang sesuai untuk memisahkan senyawa aflatoksin seperti misalnya B1, B2, G1, G2. Nah, kombinasi pelarut polar ACN MEO H2O dan nonpolar DCM ini dapat memberikan hasil pemisahan yang efektif. Nah, eluen ini memberikan selektivitas yang lebih baik dalam memisahkan aflatoksin dan senyawa pengganggu lain dan dapat lebih efektif itu mengekstraksi aflatoksin dalam mengekstraksi dari berbagai sampel pangan dan juga pakan. Nah, untuk KCKT itu lebih baik atau lebih efisien itu menggunakan metode KCKT dibanding dengan metode PTLC. Karena KCKT ini lebih efisien untuk menganalisis senyawa aflatoksin. Nah, selain itu, analisis KCKT ini waktunya lebih cepat, pengoperasian alat analisis kualitatif terutama maupun kuantitatif juga. Lalu, namun metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu reagennya yang relatif mahal karena memerlukan reagen yang grade khusus untuk KCKT.